Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik di radio, melalui streaming, melalui Facebook ataupun YouTube, di mana saja Anda berada. Pendengar radio RIS Kebumen, radio Satu Lombok, radio Suara Kalbu Jayapura, radio Amuba Pangkal Pinang, radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Fatihah. Kemarin kita sudah selesai bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekarang kita lanjut ke Maliki Yaumiddin. Ada dua versi bacaan yang benar tentang Maliki Yaumiddin. Pertama, dengan dipendekkannya Maliki Yaumiddin. Kedua, dengan dipanjangkannya Maliki Yaumiddin. Kedua-duanya masyhur dan mutawatir dalam qiraah sab'ah, dan kedua-duanya didasarkan kepada riwayat yang sahih dari Rasul alaihi salatu wassalam. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa panjang maknya, bisa pendek maknya. Ada lagi versi bacaan lain, tetapi seluruh versi lain selain yang dua tadi adalah syadz dan dhaif. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada juga yang membaca Maliki, kinya panjang, Yaumuddin. Bahkan ada juga yang membaca Malaka Yaumuddina. Itu semuanya syadz dari dua sisi, sisi nahu dan juga sisi makna. Terlebih juga dari sisi periwayatan. Kenapa bisa timbul perbedaan versi membaca seperti itu? Karena zaman baheula tidak ada syakal, sampai sekarang juga kalau di bahasa Arab aslinya tidak ada syakal, bahkan tidak ada titik apapun, sehingga tidak bisa dibedakan antara huruf ba, ta, tha, dan nun. Karena keempat huruf tadi hanya dibedakan karena adanya apa? Titik. Titik satu di bawah, titik dua, titik satu di bawah ba, titik dua di bawah ya, titik dua di atas ta, titik satu di atas nun, di atas titik tiga di atas fa, gitu. Itu empat huruf dengan titik yang berbeda baik jumlah ataupun letak. Dulu tidak ada titik, sehingga susah membedakan ini apakah ba, ta, tha, ya atau nun, susah. Demikian juga jim, ha dan kha, ain dan ghin dan yang lain-lainnya. Nah, lalu muncul inisiatif dari para ulama untuk membedakan. Lalu diberilah titik dan
dijelaskan dengan istilah muhmalah dan muhmalah dan mujma'ah. Muhmalah yang tanpa titik, mujma'ah yang dengan titik. Nah, makanya kalau orang tidak faham benar ilmu balaghah akan susah bisa membaca Al-Quran zaman baheula. Sampai inisiatif lahir dengan memberikan tanda syakal. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun, ada syiddah dan yang lain-lain, sehingga bagi kita sangat mudah membaca walaupun tidak faham arti. Kalau dahulu yang bisa baca pasti faham arti bahkan makna. Karena untuk menguasainya, untuk bisa membaca harus menguasai ilmu balaghah. Nah, jadi versi yang benar adalah ada dua versi bacaan, Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Apa maknanya? Adakah perbedaan? Ada. Kalau dengan mak pendek Maliki Yaumiddin maknanya raja. Tapi kalau dengan mak yang panjang Maliki Yaumiddin maknanya adalah pemilik atau penguasa. Seperti dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 73 Allah berfirman, limanil mulkul yaum qauluhul haq walahul mulku. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Maksudnya pada hari kiamat. Qauluhul haq, ucapannya adalah al-haq atau kebenaran, walahul mulk, dan kepunyaan Allah lah seluruh kerajaan. Itu dengan makna malik dengan arti apa? Yang memiliki. Demikian juga dalam Al-Quran surah alaiha wa ilaina yarji'un wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewariskan bumi kepada manusia beserta seluruh isinya. Yang mewariskan berarti pemilik dari warisan itu lalu diberikan kepada manusia. Dan kepada kamilah mereka semua akan dikembalikan. Ini dengan makna Malik dengan mak yang panjang. Demikian juga dalam surah Al-Furqan ayat 26 Allah berfirman, Al-mulku yawma idinil haq lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina asira. Kerajaan pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, yang benar adalah lirrahman, milik Allah yang maha rahman. Dan hari itu adalah hari yang amat sangat berat bagi orang-orang kafir. Ini yang ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pemilik dari hari tersebut. Sampai memiliki juga seluruh wewenang, seluruh kekuasaan dan seluruh hisab serta pembalasan. Tak ada satu makhluk pun yang berani berbicara tanpa izin Allah Azza wa Jalla, sebab Allah lah pemilik sekaligus yang menguasai, merajai hari tersebut. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Pada hari itu berdirilah ruh
dan juga para malaikat dengan berbaris. Ruh yang dimaksud di sana siapa? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam disebut secara menyendiri. Padahal malaikat Jibril termasuk reng-rengan para malaikat, golongan para malaikat, tapi disebut secara khusus. Disebutnya Jibril secara khusus, padahal dia adalah golongan malaikat, menunjukkan keutamaan malaikat Jibril di atas malaikat-malaikat lainnya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari itu malaikat Jibril beserta seluruh malaikat berdiri dengan berbaris. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Di kalangan mereka tidak ada yang berani berbicara kecuali yang diberi izin oleh Allah untuk berbicara, wa qala shawaba, dan dia pasti akan berbicara secara benar. Tidak mungkin berdusta. Ada obrolan di kalangan sesama makhluk saat itu, tetapi dengan sangat berbisik, atau menurut yang lain hanya terdengar desahan nafas yang menggambarkan ketegangan dan ketakutan. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 108, wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Kata Allah, seluruh suara saat itu merendah di hadapan Allah. Kamu tidak mendengar suara apapun kecuali desahan nafas. Rumahu, nafasnya berat karena ketegangan yang amat sangat dahsyat di hari itu. Allah pun berfirman dalam surah Hud ayat 105 tentang kondisi di hari kiamat, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari itu datang, maksudnya hari kiamat. Ketika datang hari tersebut, jiwa manapun tidak berbicara kecuali yang diberi izin oleh Allah. Maka di antara mereka ada yang binasa dan di antara mereka juga ada yang bahagia. Jadi seluruh kekuasaan ada di tangan Allah Azza wa Jalla, karena dialah pemilik kekuasaan pada hari kiamat. Allah berfirman, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Milik siapakah kerajaan pada hari tersebut? Milik Allah yang esa dan juga perkasa. Jadi baik lafaz malik dalam arti pemilik ataupun dalam arti malik dalam arti raja atau penguasa, dua-duanya benar-benar ada dalam diri Allah Azza wa Jalla di hari itu. Timbul pertanyaan, bukankah Allah itu raja juga ketika di dunia? Kenapa Allah khususkan Malik Yaumiddin? Allah yang menguasai di hari kiamat, yang menjadi raja di hari kiamat, bukankah di dunia juga Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa dan menjadi raja? Raja bagi seluruh manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Maknya panjang apa pendek? Pendek. Malikin nas. Apa arti malikin nas dengan mak pendek? Raja. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Malikin nas, raja manusia. Oleh karena itulah, maka di dunia juga Allah itu menjadi Rabb, menjadi raja. Dan sebelumnya kita sudah jelaskan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu Rabb bagi seluruh alam. Rabb mencakup penguasa juga, pemilik juga di dunia.
Tapi kenapa dikhususkan di akhirat dalam ayat Malik Yaumiddin? Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, wa takhsisul Malik biyaumiddin la yanfihi amma ada li'annahu qad taqaddama al-ikhbar bi annahu rabbul alamin wa dhalika 'amun fid dunya wal akhirah wa innama udhifa ila yaumiddin li'annahu la yad'i ahadun hunalika syai'an wa la yatakallamu ahadun illa bi idzni. Dikhususkan Allah menjadi raja pada hari kiamat tidak berarti menafikan kerajaan Allah selain di hari kiamat. Karena sudah diterangkan pada waktu Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah itu Rabb semesta alam, dan ini umum baik alam dunia ataupun alam akhirat. Allah Rabb, Allah Raja, Allah penguasa, Allah pengatur, Allah pemilik. Tapi dikhususkan Allah Raja dan penguasa di hari kiamat karena di hari itu hari spesial, di mana tak ada satupun makhluk yang mengklaim memiliki kekuasaan. Sedangkan di dunia ada nggak makhluk yang mengaku raja dan penguasa? Ada banyak. Ketika di dunia semua orang bebas berbuat, bebas berbicara, tanpa harus menunggu izin dari Allah secara syar'i. Tapi di akhirat tidak bisa makhluk bebas seperti itu berbicara tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi dijelaskan, la yatakallamuna illa man adzana lahu rahman wa qala shawaba. Kalau berbicara harus ada izin Allah, kalau berbicara harus benar, wajib benar. Nggak mungkin bisa dusta, nggak mungkin bohong. Kalau di dunia ada izin dari Allah atau tidak, ya mau benar atau tidak orang bebas ngomong. Walaupun tidak diizinkan ngomong seperti itu oleh Allah. Allah tidak mengizinkan seseorang ngomong berdusta, mencela, bergibah. Dilarang keras oleh Allah dengan ancaman yang mengerikan. Kita tahu ancaman gibah gimana. Orang yang gibah itu nanti di alam kubur, belum di hari kiamat. Di alam kuburnya kukunya panjang, lancip, terbuat dari logam. Dia cakar-cakarkan itu kuku yang lancip dan keras tadi ke wajahnya, ke dadanya berlumuran darah. Itu ancaman Allah bagi orang-orang yang suka apa? Merampas kehormatan orang lain, menghinakan orang lain, menggibahi orang lain dan yang sejenisnya. Diancam berat, berlumuran darah. Wala yaqta ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian lain. Mau enggak? Kalau salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati, pasti kalian enggak suka. Sejijik itu gibah. Diumpamakan seperti makan bangkai orang yang sudah busuk dimakan. Membayangkannya juga pengen muntah ya. Kayak orang yang punten nih kepada pendengar dan yang hadirin yang sekarang mendengarkan sambil makan. Atau makanya jangan sambil makan biar khusyuk ya. Nah, sejijik itu gibah. Dilarang, tidak diizinkan secara syar'i. Diancam dengan ancaman yang super berat. Ancaman di akhirat pahalanya itu terkuras habis. Ditransfer kepada siapa? Kepada orang yang digibahinya. Jadi yang untung yang digibahi, yang menggibahi. Yang digibahi untung. Makanya kalau umpah kita difitnah, digibahi di medsos, untung itu. Sama dengan kita buka nomor rekening kosong, lalu orang-orang mentransfer. Tadinya kosong itu teh. Cuma buka rekening berapa, 500.000 ya tergantung bank, tarik lagi gitu, udah biarkan kosong. Tak berapa lama ada yang transfer 1 miliar, 1 triliun dolar. Kaya raya kita dengan pahala. Tapi
Jadi kalau ada rekening kita dibiarkan kosong terus banyak orang yang transfer, kita ini senang apa bahagia? Senang dan bahagia ya. Begitulah korban-korban fitnah, korban gibah, korban celaan. Makanya kalau umpamanya pengajian saya kan disebar di Facebook, di YouTube, ada yang komen banyak. Saya menunggu yang komen negatif itu, biar ada transfer pahala. Ya, adalah 1-2, tapi kebanyakan tidak. Ada yang ngasih jempol, nggak berharga itu jempol. Ada yang ngasih lope, ada tuh nggak berharga karena di dua maya, nggak nyata. Dan seterusnya. Tapi yang umpamanya, Wahabi serem. Nah itu tuh yang saya seneng itu. Ya. Dasar orang sesat yang menyesatkan itu yang saya seneng tuh. Aduh, ada transfer pahala lumayan sedikit dari hal itu ya. Jadi kalau ada yang seperti kita jangan, aduh ini orang siapa ya? Nyelekit ke hati ini, cari orangnya. Nggak perlu, biarkan. Itu yang memberikan keuntungan kepada kita. Disebar di medsos seperti itu ya. Kalau umpamanya ada yang begini, kita cari yang begini. Ada kan yang begini, yang dislike ya. Tapi jarang. Dari 100 orang belum tentu ada 1 ya. Kalau ada 1 itu ada 10.000 orang viewer. Nah, itu yang menguntungkan kita sebenarnya. Ya, kalau antum mau kasih gini boleh. Nanti dosa saya ditransfer, pahala antum transfer ke saya ya. Tapi jangan, kasihan ke antum. Nah, jadi dusta, fitnah, celaan, menghina, ghibah dan yang lain-lainnya. Tapi ada nggak orang yang tetap saja melakukan itu? Banyak, ya. Jadi itu berbeda kondisinya dengan di akhirat. Pas di akhirat nggak bisa berbicara tanpa izin Allah, dan sekali bicara pasti benar, waqala sawaba, dan dia akan berbicara secara benar. Itu tidak terjadi di dunia. Makanya dikhususkan di hari kiamat Allah disebut dengan sebutan Maliki Yaumiddin. Ya, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menerangkan ayat Maliki Yaumiddin, kata dia, yaqul la yamliku ahadun ma'hu fi dzalikal yaumi hukman kamilkihim fid dunya. Kata Ibnu Abbas, tidak ada seorang pun makhluk di hari kiamat yang memiliki hukum seperti hukum yang mereka miliki di dunia. Memiliki kekuasaan seperti kekuasaan yang mereka miliki di dunia. Di dunia orang banyak memiliki kekuasaan, menggunakan kekuasaannya sesuai dengan hawa nafsunya, sekalipun merugikan banyak orang. Itu banyak, itu di dunia. Ahwat ribut di atas tuh. Adapun di akhirat tak ada yang seperti itu. Sebagaimana ya diterangkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis ketika Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti menggulung langit di tangan kanannya. Lalu Allah berfirman, Anal Malik, Ainal Mulukul Arad, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Akulah raja di hari ini. Mana para raja yang pernah berkuasa ketika di dunia? Mana al-jabbarun, orang-orang yang diktator? Ainal mutakabbirun, mana para mutakabbirun, orang-orang yang bersombong, orang-orang yang besar kepala? Mana? Tidak ada yang menyahut. Maka Allah lah satu-satunya raja dan penguasa di alam jagat raya ini.
Ya, oleh karena itu makna Malik Yaumiddin la yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yaum hukman kamulkihim fid dunya. Tak ada satupun makhluk pada hari itu yang memiliki hukum dan kekuasaan seperti hukum dan kekuasaan yang mereka miliki di dunia. Itulah makna Malik dan makna Malik. Jadi Malik artinya dengan mim panjang artinya raja, Malik dengan mim panjang artinya apa? Yang memiliki atau yang menguasai, ya. Maliki Yaumiddin, yang menjadi Malik atau Malik di hari Ad-Din. Makna Ad-Din adalah hisab dan jaza. Hisab artinya perhitungan, jaza artinya pembalasan. Berkata Ibn Abbas, Yaumuddin yaumul hisab lil khalaiq wa huwa yaumul qiyamah. Yadinuhum bi'amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun illa man afa anhu. Yaumuddin, hari agama, adalah hari dihisabnya seluruh makhluk. Dan pada hari kiamat Allah menghisab mereka berupa amal-amal mereka. Bila amalnya baik dibalas dengan kebaikan, bila amalnya buruk dibalas dengan keburukan, kecuali orang yang keburukannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi makna ad-din adalah hisab dan jaza, perhitungan dan pembalasan, sebagaimana diterangkan di dalam ayat lain atau hadis lain yang sahih ketika menerangkan tentang masalah ad-din. Contoh dalam Al-Quran surah yang ke-34. Ada yang tahu surah apa ayat yang surah ke-34? Surah apa? Saba. Surah Saba. Berarti sebelum ke-30, setelah ke-33. Apa ke-33? Al-Ahzab. Sebelum ke-35. Dalam surah Saba ayat yang ke-25 Allah berfirman, Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah menyempurnakan agama mereka secara benar, dinahumul haq. Ad-dina di sana bukan agama tapi pembalasan. Allah menyempurnakan bagi mereka pembalasan secara benar. Din di sana maknanya adalah pembalasan. Juga dalam surah yang ke-37, surah apa? As-Saffat, bukan Sof. Dalam surah As-Saffat ayat 53 Allah menyatakan a'inna lamadinun. Orang-orang kafir menyatakan, apakah di akhirat nanti a'inna lamadinun, apakah kami ini akan dihisab, akan diberikan balasan atas amal-amal kami. Makna lamadinun artinya mazyun wa muhasabun. Sampai dalam hadis ini, itu ahwat di atas, ibu-ibu, anak-anaknya, ibu-ibu harus ada satpam di atas tuh. Di atas apa di bawah? Di bawah ada afan ibu, anak suudzon. Itu Iwan di luar tuh masa diam aja, suruh jauh, sabrang apa Lembang, anak-anaknya. Dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayyis, orang yang cerdas, orang yang berakal
adalah orang mandana nafsa, orang yang mendana kepada dirinya. Satu akar kata dengan din. Mendana artinya menghisab, menghitung-hitung amalnya, amal yang dilakukan oleh pribadinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang yang cerdas. Bagaimana tidak cerdas? Dia bisa ngitung. Kehidupan di dunia ini ringkas singkat. Dibanding di alam kubur, apalagi di hari kiamat. Di dunia ini kita kan cuma beberapa puluh tahun ya. Jarang yang sampai 100 tahun. Di atas 80 tahun walaupun hidup menderita loh. Kena angin sedikit batuk terus ya. Kena dingin sedikit rematiknya kambuh gitu ya. Makan harus yang tak berasa. Sedikit ada rasa asin, tensinya naik. Puyeng gitu ya. Sudah nggak nikmat hidup. Apa yang ingin dinikmati dalam kehidupan di dunia sudah nggak bisa lagi terasa nikmat. Yang buat kita hidup nikmat di dunia apa? Makan yang enak, minum yang enak, istirahat yang cukup gitu ya. Punya pasangan hidup, jalan-jalan ke sana kemari. Itu yang buat kita nikmat, lezat dan betah di dunia. Itu semua nggak bisa lagi dinikmati oleh manula ya. Mau makan yang enak sudah ompong. Kemudian juga sudah banyak penyakit, dia harus banyak memilah makanan. Makanannya nggak boleh yang mengandung garam, nggak boleh makan durian, nggak boleh makan kambing, apalagi yang hidup. Nggak boleh juga makan yang asin-asin, yang lemak-lemak. Kalau itu yang enak-enak tuh. Mau jalan-jalan, lihat pemandangan ke sana kemari, kena dingin aja udah batuk-batuk. Rematiknya kambuh ya. Mau cari pasangan yang cantik, yang ganteng, sudah nggak selera gitu ya. Yang seperti itu tidak lagi kenikmatan dalam hidup. Apalagi telah mati, hidup masuk ke alam kubur yang rentang waktunya jauh lebih lama, lebih panjang. Sampai hari kiamat. Nah, bahagia atau menderitanya kita di alam barzah, apalagi di akhirat, bergantung kepada apa? Kehidupan kita yang sangat singkat di dunia ini. Mikir kayak demikian, wah kalau begitu dunia yang sebentar lagi itu harus dijadikan ajang untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bahagia di alam kubur dan alam akhirat. Makanya amal yang dia lakukan demi akhirat, demi kehidupan di alam kubur, demi kehidupan di akhirat nanti. Cerdas nggak orang yang berpikir begitu? Iya cerdas. Sekarang ini sementara, semua orang termasuk orang kafir yakin dirinya akan mati. Dia yakin ini akan hancur kehidupan di dunia ini, ya semua termasuk orang kafir, apalagi orang yang beragama, apalagi muslim. Nanti ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, itu alam kubur. Nanti ada lagi kehidupan di akhirat setelah kiamat. Nah, di sanalah kampung halaman kita akan hidup selama-lamanya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Gak ada akhirnya, gak ada matinya. Kalau bahagia terus, kalau menderita terus. Di dunia ini hanya sementara. Ada nangis, ada tertawa, ada tersenyum, ada merenggut, ada sedih, ada bahagia. Itu berganti terus. Ini sementara dan semu. Kalau toh kita merasakan kenikmatan hanya sebentar, coba makan nikmat berapa jam? Enggak, paling 5 menit, 10 menit sudah 2 piring habis, kasih lagi piring ketiga, enggak lagi terasa nikmat ya. Lelah, ngantuk, tidur, nikmat enggak? Nikmat. Berapa menit? Beberapa jam setelah kenyang tidurnya coba tidurkan lagi. Apa yang terjadi? Pusing kita, kan begitu ya? Seperti itu. Makanya meyakini dunia ini sementara dan semu, yang lama itu di alam barzah, yang abadi di alam akhirat, dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas.
Adapun sebaliknya nanti alam akhirat, alam barzakh gimana nanti? Yang penting sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dosa, dia maksiat, dia mengabaikan perintah, dia melanggar larangan, tunggul dirurut, catang dirompak. Nggak perlu begitu, mati masuk ke alam kubur babak belur. Itu orang bodoh, itu orang yang tidak cerdas. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu. Dana satu akar kata dengan din. Maknanya adalah menghisab dirinya, menghitung amal-amal yang dilakukan oleh dirinya, lalu beramal untuk kehidupan setelah kematian. Makna dana nafsahu ay hasaba nafsahu. Sebab din artinya hisab dan balasan. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zayyinu anfusakum qabla an tuzayyanu wa ta'ahabu lil ardil akbar ala man la takhfa alaihi a'malukum. Kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak. Timbanglah amal-amal pribadi kalian sebelum kelak ditimbang. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi kondisi terdahsyat di hadapan zat yang tidak ada sesuatu pun amal-amal kalian yang tersembunyi baginya. Allah berfirman, dan ini yang dibaca oleh Umar bin Khattab, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tu'raduna, kalian itu akan disodorkan, dihadapkan kepada Allah. La takhfa minkum khafiyah, sesuatu pun dari amalan kalian tidak ada lagi yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ad-din maknanya hisab dan jaza. Sehingga arti dari Malik Yaumiddin artinya penguasa pada hari pembalasan dan hisab, pada hari hisab dan hari pembalasan, dan itulah hari kiamat. Ya. Jadi disebutnya Allah secara khusus sebagai Malik pada hari kiamat bukan berarti Allah tidak menjadi Malik ketika hidup di dunia, ketika manusia hidup di dunia dan ketika dunia ini masih ada. Tapi kerajaan dan kekuasaan Allah di hari kiamat mutlak. Tak ada yang memiliki kekuasaan seperti itu walaupun dengan kadar yang paling sedikit. Dan itu berbeda dengan di dunia. Di dunia ada raja, ada. Ada enggak orang yang oleh Allah disebut dengan sebutan raja dan diberi kekuasaan oleh Allah? Iya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah lah yang memberikan kekuasaan, ya. Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Sekarang berkuasa, enggak berapa lama Allah cabut kekuasaan. Wa tu'izzu man tasya. Ya Allah, Engkau juga yang memberikan kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Allah, Engkau juga yang menghinakan siapa yang Engkau kehendaki untuk dihinakan. Jadi Allah ada memberi kekuasaan di dunia kepada manusia dan menyebut dengan sebutan raja. Seperti contoh, Allah menyebut raja kepada salah seorang hambanya yang soleh. Dia menjadi raja di zaman salah seorang nabi yang mulia, Nabi Daud. Punya musuh tinggi besar namanya Jalut. Raja ini siapa? Talut. Allah menyebut nama Talut dan Allah menyebut Talut, kami berikan kerajaan. Kami angkat dia menjadi raja.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah menyatakan dalam Al-Baqarah 247, Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat bagi kalian Talut sebagai raja. Talut oleh Allah disebut sebagai raja di dunia. Ya, ada di dunia manusia yang menjadi raja dan menjadi penguasa, dan oleh Allah diberikan kekuasaan. Ya, demikian juga ketika seorang nabi mengklaim dirinya paling berilmu di zaman itu, kata Allah, ada yang lebih berilmu dari kamu. Siapa saya mau belajar. So kamu cari itu di tengah lautan, dicari, ketemu nggak? Ketemu siapa orang itu? Khidir alaihi salatu wassalam. Lalu Musa ingin belajar. Kata si Nabi Khidir, kamu nggak akan sabar, nggak akan tahan untuk ikut saya. Oh, saya mah orangnya sabar tuh. Sok atau dicoba dengan syarat apapun nanti yang saya lakukan, kamu jangan protes, jangan nanya ya. Ikut. Pas naik perahu, dia membocori seluruh perahu nelayan yang ada. Lihat gitu, Nabi Musa yang melihat itu sebagai sebuah kemungkaran, nggak bisa diem ya, protes. Kenapa kamu bocorin itu? Tuh kan nggak bisa sabar. Saya kan sudah bilang kamu nggak bisa. Oh ya, afwan, maaf. Saya nggak akan nanya-nanya lagi. Ya, itu yang pertama tuh. Yang kedua, ketemu seorang anak. Pupu, bros, anaknya dibunuh. Kaget Nabi Musa, kenapa kamu bunuh dia? Orang nggak berdosa. Kan nggak bisa sabar kan, protes kan. Oh iya, maaf. Yang kedua, beri kesempatan sekali. Kalau sekali lagi saya protes, sudah, saya nggak perlu dibawa-bawa lagi. Oke, gitu ya. Lalu yang ketiga, datang ke suatu tempat, dia lapar, dia haus, minta dijamu, tidak mau menjamu mereka itu. Ada tuh 2 orang anak yatim, ya. Rumahnya sudah apa? Sudah mau roboh, dia betulkan. Kemudian tidak mau menerima upah apa-apa. Kata Nabi Musa, kita kan lagi butuh, lagi lapar nih. Kenapa engkau tidak minta upah? Ini yang ketiga. Udah, ini perpisahan kita. Udah 3 kali. Mista maja utama. 1, 2, 3. Lalu diterangkan. Adapun yang pertama, kata siapa? Kata Nabi Khidir. Adapun yang pertama, kasus yang pertama apa? Membocorkan perahu. Ya, saya membocorkan perahu karena wa kana wara'ahum malik. Karena nanti di tengah lautan itu ada raja yang merampas seluruh perahu yang mereka temui di lautan. Dirampas, dirampok. Daripada begitu, orangnya dibunuh, mati, nanti seluruh kekayaannya dirampas oleh raja itu. Allah menyebut orang yang merampas itu dengan sebutan Malik. Kata Allah, wa kana wara'ahum Malik. Di belakang mereka itu ada seorang raja. Daripada mati semua dia, lebih baik dibocorin, nggak jadi. Dibocorin mah lebih enteng resikonya dan bisa diapakan nanti? Ditambal, diperbaiki. Daripada mati. Ini salah satunya, ya. Juga dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-20 Allah menyatakan idja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Kata Allah, ingat ketika Allah menjadikan beberapa nabi di antara kalian dan Allah menjadikan kalian sebagai para raja. Jadi memang di dunia ada raja. Sebutan raja dipakai oleh manusia dan tidak diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyebut mereka dengan sebutan raja. Allah yang memberi mereka kekuasaan. Itulah yang terjadi di dunia.
Tapi nanti di akhirat satu-satunya raja itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan Malik Yaumiddin, yang merajai hari kiamat, yang menguasai hari kiamat. Karena di hari itu tidak ada lagi makhluk yang memiliki kekuasaan dan kerajaan selain Allah. Jadi semua makhluk ditundukkan oleh Allah, sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Rasul SAW bersabda, yaqbidullahu al-arda wa yatis sama'a biyamini thumma yaqul anal malik aina mulukul ard aina al-jabbarun aina al-mutakabbirun. Allah Azza wa Jalla menggenggam bumi dan menggulung langit di tangan kanannya. Lalu Allah berfirman, akulah raja. Mana raja-raja yang pernah berkuasa di dunia? Maka mana para diktator, mana orang-orang yang sombong? Allah bertanya lagi, limanil mulkul yaum? Punya siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab. Allah melanjutkan, lillahil wahidil qahar, milik Allah yang esa dan berkuasa. Berdasarkan hal itulah maka penyebutan Allah sebagai raja dan penguasa pada hari kiamat itu dengan makna yang hakiki. Tidak ada makhluk manapun yang punya kerajaan dan punya kekuasaan. Ngomong juga harus ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali ngomong wajib benar. Adapun di dunia Allah adalah raja di raja. Allah Maha Penguasa. Tapi manusia dan makhluk diberi kebebasan untuk berbicara sekalipun dengan isi pembicara yang dilarang oleh Allah. Allah nggak azab di dunia, tapi kelak diperhitungkan di akhirat. Dan Allah sudah berikan warning tentang hal itu, ya. Allah pun berfirman bahwa yang dimaksud dengan kerajaan pada hari kiamat adalah kerajaan yang hakiki dan Allah lah sebenar-benar raja dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir." Tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dia Al-Malik, Raja, Al-Quddus, As-Salam, dan sifat-sifatnya yang Allah sebut. Ya, makanya dalam sifat-sifat yang khusus bagi Allah tidak boleh sifat itu diklaim, disandang oleh manusia. Ketika ada manusia yang menyerupai sifat Allah dalam hal itu, seperti Al-Mutakabbir, Allah benci. Al-Jabbar, Allah benci. Dan seburuk-buruk nama di sisi Allah adalah nama yang maknanya seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, akhna'u ismin indallah rajulun tusamma bimalikil amlak wala malika illallah. Sehina-hina nama di sisi Allah adalah orang yang di dunia diberi nama dengan Malikul Amlak. Malikul Amlak itu raja di raja. Atau dalam bahasa Parsi disebut dengan sebutan Syahansyah. Syah itu raja. Syahansyah sama dengan Malikul Amlak, raja di raja. Maka tidak boleh orang diberi nama atau diberi gelar Malikul Amlak atau Syahansyah. Kalau Haswansyah boleh. Karena maknanya tidak seperti itu. Kenapa antum tidak tertawa, yang ini tertawa? Karena ini tahu alasannya, antum nggak tahu. Dan ketidaktahuan antum itu rahmat. Nggak perlu tahu, ya. Syahansah terlarang karena maknanya. Kalau Haswansah boleh. Boleh antum ambil sebagai nama. Nah, bagi anak antum nanti. Haswansah sebab maknanya bukan raja di raja, tapi ada makna lain, ya.
Inilah tafsiran Maliki Yaumiddin, dan kita anggap selesai tafsiran Maliki Yaumiddin ini, cukup sampai di sini saja, dan insyaallah kita akan lanjutkan bahasan ayat selanjutnya di hari Ahad berikutnya, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada koreksi Afan Ustaz, tadi surah 24 surah An-Nur bukan 34 sahabat. Oh ya 24 ya. Syukran zakallah. Itu ayat yang bunyinya yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq ya. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan balasannya bagi mereka secara benar. Syukran atas koreksinya. Telah datang syubhat pada saya. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala ada dan tidak ada tempat, maka Dia menciptakan tempat. Sementara Dia, Allah, tetap atas sifat azalinya. Sebagaimana Dia menciptakan tempat, tidak boleh atasnya berubah pada zatnya dan pada sifatnya. Iya, itu satu. Imam Syafi'i berkata Allah berada di atas arsy-Nya yang berada di atas langitnya. Pertanyaan, apakah sahih kitab yang pertama? Bagaimana penjelasan? Ya, kedua pernyataan tadi itu tidak saling bertolak belakang. Allah istiwa di atas arsy tidak berarti menempati arsy. Sudah saya bilang berkali-kali, Allah istiwa di atas arsy hanya menunjukkan keberadaan Allah di atas arsy. Apakah menempati arsy? Tidak. Bainun min khalqi, terpisah dari makhluknya. Apakah menempel di atas arsy? Enggak. Inilah yang kemudian menyebabkan orang mengingkari keberadaan Allah di atas arsy karena dia berpikir dengan logika. Oh, kalau Allah di atas arsy berarti menempati arsy, berarti Allah butuh arsy. Nggak mungkin. Akhirnya ditolak karena dia memiliki pola pikir yang keliru. Kalau berada di atas arsy, apakah membutuhkan arsy? Tidak. Apakah menempati arsy? Tidak. Apakah menempel di arsy? Tidak. Apakah berarti arsy-Nya sebagai tempat bagi Allah lebih besar dari Allah? Enggak. Tapi orang bikin kaidah, kalau Allah berada di atas arsy berarti menempati arsy. Nggak mungkin. Berarti arsy-Nya lebih besar. Nggak mungkin. Berarti Allah membutuhkan makhluknya. Nggak mungkin. Akhirnya coret ini sifat Allah nggak berada di atas arsy. Ayat Allah yang menyatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa ditakwil dengan makna lain. Ini kekeliruannya. Karena dia sudah bikin logika tersendiri tentang makna istiwanya Allah di atas arsy. Ingat, istiwanya Allah di atas arsy tidak membutuhkan arsy, tidak menempati arsy, tidak menempel di atas arsy. Ya, apapun yang terjadi pada arsy nggak ngaruh apa-apa kepada Allah. Apakah kalau kalau arsy-Nya hancur, Allahnya jatuh? Tidak seperti saya menempati kursi, pas kursinya reyot, amruk, sayanya jatuh. Itu mah makhluk ya, karena menempati, karena saya butuh kursi ini. Berbeda dengan Allah di atas arsy, tidak menempati arsy, tidak butuh kepada arsy, tidak menempel di arsy ya. Jadi dua keterangan tadi tidak saling bertolak belakang. Allahu a'lam. Apa boleh tidur setelah sholat subuh? Jangan. Tahan walaupun ngantuk, jogging dulu, lari-lari dulu. Nanti setelah matahari terbit boleh tidur. Itu lebih utama ya. Bagaimana kiat-kiat agar setiap aktivitas kita berkah dan bermanfaat dunia akhirat? Pertama, yakinkan bahwa aktivitas kita itu sesuatu yang dibolehkan secara syar'i. Tidak diharamkan, tidak dilarang ya.
Yang kedua, niatkan aktivitas itu untuk ibadah. Kalau aktivitas itu olahraga, futsal umpamanya, kenapa kamu futsal? Agar badan saya empit. Kalau badannya sudah empit, maka kualitas ibadah kita lebih bagus. Salat lebih lama, saum kuat, ngaji 3 jam, duduk tanpa nyender, nggak akan sakit pinggang. Menunjang keempitan badan kita, menunjang kualitas ibadah kita, ya. Seperti itu. Dan terapkan adab-adab sunnah dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Maka insya Allah akan berkah. Tidur aktivitas harian, mubah. Mau tidur, mau tidak dosa, tidak berpahala. Tapi ketika niat tidur untuk ibadah, kenapa kamu tidur? Agar saya fresh dan aktivitas ibadah saya lebih hebat. Terus terapkan juga adab-adab sunnah, ada doa yang dibaca, ya, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Maka aktivitas yang hukum asalnya mubah berubah menjadi ibadah, ada pahala di sana, ya. Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali, masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. 3 gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja. Iman itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi iman, semakin tinggi setan yang menggoda, jenderalnya setan. Apakah benar? Benar. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, di khutbah Jumat saya membahas secara berurutan, ya, kiat-kiat membentengi diri dari godaan setan, ya. Ada yang dengan banyak berzikir, berta'awud kepada Allah Azza wa Jalla, dan terutama tunduk dan patuh taat kepada Allah. Berpegang teguh kepada Quran Sunnah menyebabkan Allah membentengi orang itu. Rasul SAW bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah olehmu, Allah akan menjagamu. Menjaga Allah maknanya menjaga agama ini. Laksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, Allah akan menjaga dia termasuk dari syaitan. Pegang teguh Quran Sunnah, Allah akan berikan penjagaan. Orang yang keluar rumah membaca Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, orang itu diberikan penjagaan, kecukupan dan perlindungan. Setan berkata, apa yang bisa kita lakukan kepada orang ini? Tidak bisa apa-apa. Jadi ketundukan kepada Allah dan Rasulnya adalah benteng yang amat sangat hebat dari godaan setan. Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba
Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik tuh. Setelah itu kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya, agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, nggak ada yang buruk, alhamdulillah, mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita, minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpama pas tadi subuh adzan kedengaran, tapi masih ngantuk, tarik selimut. Jam 6 baru bangun, ya bikin cikopi dulu. Lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar, kemudian makan lalu tiduran. Tidur, bangun jam 2:30. Sholat zuhur dikebut lagi. Kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya ya. Mintalah ampunan kepada Allah, taubat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik. Adik saya pesantren di salah satu pesantren, tapi sudah hampir 3 tahun saya perhatikan tidak ada perubahan dengan ibadahnya. Bagaimana cara saya menasihatinya? Jika dia pulang terkadang memberi amalan yang tidak ada syariatnya kepada orang tua. Dan apa saya berdosa karena membiayai dengan niat membantu orang tua? Mungkin salah masukkan ke pesantren mana? Mungkin mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Mungkin hanya bertumpu pada aspek hafalan. Hafalannya banyak, tapi amalannya nol. Berarti pesantrennya yang keliru. Ada yang begitu ya, mungkin ada ya. Lihat kawan-kawannya setipe enggak? Kalau kawan sepesantren semua begitu, oh iya, pesantrennya itu cabut, pindah ke pesantren lain yang bagus. Tapi kalau semua kawannya soleh gitu ya, hanya anak kita yang kayak begitu ya, pertama mungkin turunan. Introspeksi ya. Yang kedua mungkin kita kurang memberi motivasi. Berikan motivasi. Tahu nggak kenapa kamu dipesantrenkan? Bukan hanya sekedar paham Islam, tapi Islam yang kamu pahami itu diamalkan. Islam itu bukan sekedar ilmu semata-mata, tapi itu agama, ajaran yang selain difahami wajib diaplikasikan, didakwahkan. Itu inti belajar ilmu. Inti belajar ilmu agar diamalkan. Kita bukan Islamuluh, bukan mempelajari Islam sebagai salah satu disiplin ilmu semata-mata. Kayak orientalis di barat, tetap kafir tapi mereka hafal Quran, hafal hadis, menjadi profesor dalam ilmu Islam. Tapi tetap kafir. Karena mereka menganggap Islam sebagai salah satu cabang ilmu yang bisa dipelajari. Tanpa harus diyakini kebenarannya, tanpa harus diamalkan dalam kehidupan. Para orientalis di barat kayak begitu. Nah, mereka ngajarkan Islam di perguruan tinggi di sana. Islam versi mereka. Pemuda Islam di sini belajar Islam ke mereka. Bisa dibayangkan ya kayak apa ya? Lahirlah liberalisme, lahirlah Islam liberalis, lahirlah Islam Nusantara, lahirlah Islam budaya, Islam macam-macam ya. Nah, seperti itu. Tadi saya sedang murojaah di angkot. Terus ada orang non-muslim naik juga. Nah,
saya merduin suara saya supaya dia mendengarkan betapa indahnya Al-Quran. Apakah boleh, Ustaz? Kalau diyakini dia tertarik, boleh. Mungkin menjadi jalan dakwah, hidayah. Tapi kalau diduga kuat, apalagi diyakini dia akan melecehkan bacaan kita, jangan. Kalau kita membaca Al-Quran dan diduga kuat akan dilecehkan, nggak boleh. Kita bawa Quran, malam-malam datang ke diskotik, ke tempat mabuk. Biduan yang lagi nyanyi direbut mic-nya. Maaf Mbak ya, saya pinjam 5 menit membaca Fatihah. Dibacakan Fatihah. Kira-kira semua orang di sana dia mendengarkan gitu khusyuk, lalu terima kasih Ustaz. Apa begitu? Enggak, itu botol yang sedang mereka pegang dilempar. Oh, ini bukan masjid, gitu kan? Dihinakan bacaan Al-Quran, maka tidak boleh. Ada panggung ini perayaan tertentu, ada band, musik, dangdut, rock, dan seterusnya. Diundang juga Ustadz untuk menceramah 5 menit untuk berdoa agar jalannya acara berjalan lancar. Baru naik juga disuarakan, turun. Baru hamdalah, kepanjangan, dihinakan. Maka nggak boleh ya. Karena tampilnya kita menyebabkan dihinakan oleh orang-orang yang memang tidak ingin mendengarkan dakwah itu. Bagi orang yang tidak ingin mendengarkan lantunan ayat, pedaran hadis gitu ya, tapi dia wajib tetap didakwahi, cari cara lain. Tunjukkan kemuliaan akhlak, lihat apa kebutuhannya, penuhi, dia akan baik. Raih hatinya, maka dia akan minimal hilang kebencian kepada kita, tumbuh sayang cinta kepada kita. Kalau sudah cinta sayang kepada kita, dia nggak berani membantah apapun yang kita omongkan ya. Walaupun hatinya nggak setuju, dia nggak akan berani mengungkapkannya. Itu minimal. Maksimalnya kalau sudah senang, apapun yang kita omongkan diterima, diikuti. Bagaimana dengan suami yang apabila menafkahi istri ditakar, sedangkan uang yang diminta pada suami? Apakah boleh istri menggugat cerai? Sebab selama ini yang bekerja istri dan uangnya disetorkan pada suami. Suami kerjanya apa tuh? Uang istri disetor ke suami, pas istri butuh ditakar. Lalu suami fungsinya apa? Kau masih punya muka suami kayak begitu? Sini uangnya terbalik, jadi nggak punya muka itu suami ya, tidak memberi nafkah. Bolehkah menggugat cerai? Bukan wajib, bukan. Bagaimana ciri tobat kita diterima? Apa jika sudah bertobat terhindar dari istidraj? Baik, barakallahu fiik. Tanda tobat kita diterima adalah pertama, kita tidak memiliki keinginan untuk kembali melakukan dosa itu, takut dan berhenti dari seluruh jenis dosa, walaupun dosa-dosa yang tidak dia tobati, berhenti. Kedua, ibadahnya lebih intensif. Tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunnah. Yang ketiga, dia berubah karakter yang tadinya buruk menjadi baik.
Yang tadinya belin jadi nyenengin, yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya kucem gitu, judes, jutek menjadi ramah kepada sesama. Ada efek dari tobat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Terus kawan gaulnya berubah, yang tadinya bergaul dengan kawan-kawan yang buruk yang menyeret dia kepada keburukan, dia tinggalkan. Bukan berarti memusuhi, tapi tidak lagi bergaul dengan mereka. Kecuali sebatas menasihati, mendakwahi. Tapi gaul bareng-bareng itu enggak. Dan memilih kawan-kawan bergaul yang baik, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli kebaikan, gaulnya dengan mereka agar terbawa menjadi orang yang baik, ya. Datang ke masjid namun sholat berjamaah telah usai, mana yang harus dilakukan? Buat sholat jamaah baru atau sholat sendiri-sendiri, sedangkan sulit jika pulang dulu ke rumah seperti sedang kuliah. Ulama ikhtilaf boleh enggak mengadakan jamaah kedua di satu masjid yang di masjid itu ada imam tetapnya. Ya, jumhur ulama membolehkan membuat jamaah baru. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin membolehkan berdasarkan keumuman hadis salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibanding salat sendirian 27 derajat. Jadi kalau imam sudah selesai salat salam, kita baru datang 5-6 orang berjamaah lagi, silakan. Ini pendapat pertama, dan ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua menyatakan kalau di suatu masjid yang ada imam tetap tidak boleh ada jamaah kedua. Pertama, adanya dibolehkan jamaah kedua membuat umat lalai. Nanti ajalah kita itu selesai dulu, nanti kita bareng-bareng jamaah lagi, bisa begitu ya. Nanti orang lalai, dan itu bisa dijadikan kesempatan bagi orang yang membenci imam tetap. Saya nggak mau berimam kepada dia, biarkan selesai dulu. Biarkan sedikit 4 orang, nanti kita 100 orang. Itu bisa buruk ya. Kedua, berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia datang ketika jamaah sudah bubar dengan beberapa orang. Ada beberapa orang yang terlambat. Kata beliau, "Shallu furoda wa illa narji wa nusalli jama'iyan." Salatlah kalian sendiri-sendiri. Kalau enggak, yuk kita pulang, kita berjamaah di rumah. Dari sinilah, dan ini bukan ranahnya ijtihad. Abdullah bin Mas'ud tidak mungkin ijtihad sendiri dalam masalah ini. Pasti beliau mendengar keterangan itu dari Nabi SAW atau melihat pengamalannya. Oleh karena itulah maka dari hadis ini Syekh Al-Albani dan murid-muridnya menyatakan tidak boleh ada jamaah kedua di satu masjid yang di sana ada imam tetap. Jadi kalau mau sholatlah sendiri-sendiri, kalau mau berjamaah yuk ke rumah, kemudian sholat berjamaah di rumah salah seorang. Ya, nah ini pendapat yang kedua. Walhasil ini ikhtilaf. Kalau saya memilih pendapat kedua, kalau bahwa imam sudah bubar, saya masuk ke masjid ada beberapa orang, salatlah sendiri-sendiri, jangan membentuk lagi jamaah. Karena efeknya yang buruk. Dibolehkannya membentuk jamaah kedua mengakibatkan orang nanti menyengaja memasbukkan diri. Ya, ini belum selesai nih, kerja kelompok nih, udah adzan. Biarlah nanti kan yang penting berjamaahnya. Biar aja, nanti biar mereka bubar, nanti jam 3 kurang seperempat baru kita ke masjid berjamaah. Ada kan dulu salah seorang ustaz keras berjamaah di masjid, gitu. Dari awal waktu akhirnya dia masuk partai. Jadi caleg, jadi anggota legislatif, ya. Dari partai Islam. Pas kita selang sholat duhur, ngaji sampai duhur, dari jam 9 sampai duhur, sholat duhur. Di sana masih rapat di atas, rapat partai. Setelah jam 2 baru bubar, baru ke masjid sholat berjamaah. Jam 2 sholat duhur tuh, bayangkan. Itu efeknya.
Nanti orang secara sengaja mengakhirkan diri dari sholat berjamaah bersama imam tetap. Akhirnya apa? Sholat jamaah yang pertama menjadi sedikit. Akhirnya menjadi ada jamaah-jamaah baru. Dan mereka tidak merasa berdosa dan tetap merasa memperoleh keutamaan sholat berjamaah 27 derajat. Walhasil pertama, kewajiban sholat berjamaah maksudnya berjamaah dengan imam tetap di masjid itu. Kedua, seluruh keutamaan sholat berjamaah 27 derajat itu hanya bagi jamaah yang pertama bersama imam tetap di masjid tersebut. Pegang teguh itu, insya Allah kita akan lebih mendisiplinkan diri, ya. Akan selalu berusaha, tidak mengakhir-akhirkan diri. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.